Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Fikih Praktis Ilmu Waris pemirsa Fatwa TV. Jangan lupa malam ini kita menerima telepon interaktif ya di nomor 021 212 32 333. Saya ulang ya. 021 212 32 333. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita nyambung lagi Ustaz. Alhamdulillah. Setelah kita dijeda salat Isra, kemudian kita sambung lagi yang menjadi pertanyaan nih Ustaz, masyarakat pada umumnya. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Jadi ceritanya B mempunyai bapak yang mana bapaknya menikah 2 kali. Ya. Si B itu. Dengan istri yang pertama dapat 1 anak laki-laki. Sebutlah A. Dengan istri kedua mendapat 1 anak laki, sebutlah B. Kemudian bapaknya meninggal dunia dan istri pertama juga meninggal dunia beberapa puluh tahun yang lalu. Berarti udah lama sekali. Yang saat ini masih hidup adalah A dan B dan istri kedua. Dan bapak yang meninggal ini mempunyai tanah dan bangunan yang lumayan luas yang mana telah lama ditempati A. Nah, kemudian singkat cerita A ini berencana membalik nama semua surat tanah yang beratas nama bapak ke atas nama A. Gitu. Akan tetapi oleh pihak desa tidak boleh karena harus ada surat pernyataan dari B. Kemudian yang ingin Ana tanyakan bagaimana status pembagian lahan yang sudah beratas nama bapak yang sudah lama meninggal. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jika memang tanah itu atas nama ayahnya, yang berarti tanah itu milik ayah. Ya. Maka tanah itu menjadi tanah waris. Ya, dibagi kepada A, B, dan istri dari pemilik lahan pertama. Ya. Yaitu ayah. Jadi berarti si A tidak boleh mengambil alih tanah itu secara pribadi, kemudian tidak boleh dia menguasai tanah itu, berusaha untuk memilikinya 100% tidak boleh. Tidak boleh. Tapi tanah itu harus dibagi kepada ahli warisnya, yaitu istri dari si ayah ini, kemudian dibagi kepada A dan B. Iya. Ya, begitu. Jadi kalau A tetap ngotot untuk ngambil alih, maka ini adalah perbuatan yang zalim dan dosa besar, terlalu berat. Dosa yang harus dipikul hanya sekedar ingin mendapatkan duniawi saja. Duniawi. Ya. Nauzubillah. Nauzubillah. Pertanyaan berikut Ustaz dari saya Fakhri dari Palembang. Ayah saya meninggal duluan. Yang memiliki harta waris adalah kakek saya. Kemudian ayah saya seorang anak laki-laki satu-satunya dan memiliki 7 saudari perempuan. Ayah saya memiliki 3 anak laki-laki dan 1 perempuan. Bagaimana cara pembagian harta warisnya? Ya. Jadi ini yang wafat adalah si kakek. Ya. Tapi kakek ini punya anak laki satu-satunya. Ya. Tapi anak laki satu-satunya wafat lebih dulu dibanding kakek. Berarti ahli warisnya adalah cucu-cucunya. Ya. Cucu-cucu laki-laki dan juga cucu-cucu perempuan. Jika ada cucu laki-laki, maka saudara-saudara kandung kakek itu terhalang oleh cucu laki-laki ini. Ya. Ya. Itu pembagian. Alhamdulillah, Masya Allah. Cukup jelas ya. Semoga bisa menjadi solusi. Berikutnya dari Kosim di Sambas, Kalbar. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz Izar. Bagaimana cara membagi harta waris seorang ibu yang wafat tidak mempunyai suami dan anak, tapi punya kakak perempuan, punya keponakan laki-laki. Bagaimana cara bagi warisnya? Ya, seorang ibu wafat
tak punya suami dan nggak punya anak. Ya. Ya, Tapi tapi dia punya saudara ya, kandung perempuan. dan ponakan. Maka ahli warisnya adalah saudara kandung perempuan itu. Kalau disebutkan ponakan, harus dipertajam. Ponakan itu dari siapa? Ya. Apakah dari saudara laki-laki dia? Ya. Tapi tidak disebutkan kalau dia punya saudara laki-laki. Iya. Ya, ponakan dari siapa? Atau ponakan dari saudara perempuan dia ini yang dapat warisan. Ya, jadi ponakannya tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Nah, jika ponakan itu berasal dari saudara kandung laki-laki, umpama dia punya saudara laki-laki, tapi sudah wafat lebih dulu saudara laki-lakinya. Ya. Dan itu ada anak lakinya dia. Maka kalau memang seperti itu, berarti ahli warisnya saudara kandung perempuan, dia dapat setengah, sisanya diberikan kepada ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Ya, berarti dia selesai. Ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Bukan ponakan perempuan dan bukan pula ponakan dari saudara perempuan. Kalau ponakannya perempuan, tapi dari saudara laki-laki ya, bisa? Nggak bisa. Jadi ponakannya ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Kalau ponakan laki-laki dari saudara kandung perempuan juga nggak bisa? Nggak bisa. Oh iya. Makanya harus dipertajam ponakannya siapa. Jadi yang dibagi itu yang laki-laki ya, karena laki-laki harus menanggung keluarga dan seperti itu ya. Oke. Kemudian ini ada saya sebentar. Dari Ari, Ustaz. Ari Sidoarjo. Ari Sidoarjo. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Waalaikumsalam. Ana ada pertanyaan mengenai pembagian waris sepupu laki-laki yang sudah meninggal barusan. Kemudian mendiang meninggalkan istri tanpa anak, seorang ibu dan adik perempuan janda yang memiliki anak laki-laki, anak dua laki-laki dan satu perempuan. Ayah kandungnya sudah meninggal, tapi saudara-saudaranya masih hidup, kakak, adik, dan ponakan. Bagaimana pembagian waris secara syariat? Sedangkan pihak istri ada klaim bahwa rumah yang mendiang beli dulu ada uang sebesar 60 juta milik ibu kandung istri. Ya. Pertanyaannya, istri tidak ada hitam di atas putih. Yang 60 juta itu. Nah, warisan yang ditinggalkan adalah satu rumah dan isinya, satu mobil dan satu motor. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, pertama, Saudara Ari, ya kita mempercayai saja apa yang disampaikan oleh istrinya. Terlepas dia itu bohong atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Toh juga dia istrinya, ya istrinya. Dan dia tahu apa yang terjadi dengan rumah itu kan. Maka waktu itu, waktu bangun rumah, mertuanya masuk naruh uang di situ. Berapa? 60 juta. Nah, waktu itu berapa persen 60 juta itu? Dihitung berapa persen, ya kan? Nah, kalau sudah ketemu ketika itu, kalau ketemu persentasenya, lalu rumah itu dijual, maka dikeluarkan dulu 60% itu untuk mertuanya karena memang itu milik dari mertuanya. Oh iya. Ya, dikeluarkan dulu uang kok 60%. Dikeluarkan dulu uang milik mertuanya. Iya. Berapa persen nanti dihitung. Paham tidak? Gini, waktu bangun dulu, mertuanya naruh uang. Ikut 60 juta. 60 juta. Nah, 60 juta waktu itu jatuhnya itu berapa persen dari total biaya pembangunan rumah? Ya, seperti itu. Karena flashback ini urusannya juga umpama dulu bangun 200 juta. Berarti 60% itu jatuhnya 60 juta itu jatuhnya 40%. Kan gitu kan? Ya, yang tahu ya istrinya. Iya, benar juga. Kan dengan yang tahu istrinya 60 juta itu jatuhnya berapa persen. Nah sekarang tuh rumah dijual
Kalau sudah dijual, berarti sekian persen yang sudah diketahui itu diberikan kepada pemiliknya. Sisanya itulah ahli waris. Ya. Oke, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya, saudara kandung perempuannya. Ya sudah, ada siapa lagi yang disebutkan? Dia bilang cuman saudara kandung perempuan saja. Ya. Ada telepon masuk, Ustaz? Ya, silakan. Ya. Dari Riau, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Ibu. Namanya siapa? Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Ini Ibu Nur di Riau, Ustaz. Ya, silakan Ibu Nur. Gini, Ustaz. Ibu Nur, TV-nya dimatikan, Ibu dengar dari telepon aja. TV-nya dimatikan. Oh iya. Ya. Ibu dengarnya dengan kami dengan telepon saja ya, melalui telepon. Iya. Orang tua saya udah 7 bulan meninggal, Ustaz. Bapak saya. Bapak ya. Iya. Kami saudara semua ada 8 orang, Ustaz. 8 orang. 4 laki, 4 perempuan. 4. Kebetulan yang laki-laki meninggal 1. Ya, laki-laki meninggal. Jadi tinggal 7. Yang meninggalnya duluan mana? Bapak atau anak laki-laki ini? Duluan laki-lakinya. Anaknya duluan yang meninggal? Iya, duluan anaknya. Duluan anaknya. Iya. Ya. Setelah itu, Bapak meninggalkan tanah dua tempat. Itu dihargai, kalau dihargai lebih 200 juta begitu, Ustaz. Ya. Terus dia juga meninggalkan uang yang dipinjamkan ke Piutang ya Bu ya? anak cucunya, Ustaz. Jadi bagaimana status warisannya ini, Ustaz? Ya, pembagiannya ya Bu ya. Baik. Iya, iya. Ibu Nur di Riau. Ya. Ya. Ustaz. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Nur yang di Riau. Jadi pembagiannya ini anak yang sudah wafat, Ya. maka dia tidak dapat warisan tentunya ya, karena dia wafat lebih dulu. Dia wafat lebih dulu. Berarti yang tersisa adalah 3 laki-laki dan 4 perempuan. 3 laki-laki dan 4 perempuan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan status anak-anak dari laki-laki yang meninggal ini, anaknya yang meninggal. Nah, anak-anak dia yang sudah meninggal ini sebetulnya juga kategorinya ahli waris. Ya. Cuman mereka gugur. Kan terhalang Ahli waris yang gugur dan terhalang karena si ayah yang meninggal masih punya anak laki-laki, yaitu 3 orang laki-laki ini. Nah, 3 orang laki-laki inilah yang menjadikan si cucu-cucu ini semuanya terhalang. Sehingga ahli warisnya 3 laki-laki dan 4 perempuan. Ya, betul. Tanah yang 2 itu tadi, itu pun tanah warisan. Ya, betul. Yang harus dibagi kepada 3 laki-laki dan 4 perempuan. Ya. Laki-laki nanti dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kemudian uang yang dipinjam, uang ayah yang sudah dipinjam oleh anak dan cucu, itu pun harus segera dikembalikan. Kenapa? Karena uang itu adalah uang warisan yang harus dibagi kepada 3 anak tadi laki dan dibagi kepada 4 anak perempuan. Jadi uang yang dipinjam itu tentu harus dikembalikan karena itu adalah sudah menjadi milik para ahli waris. Karena segera harus dibagi kepada mereka. Seperti itu ya, Masya Allah. Jadi kalau di sistemnya potong gimana? Kayak di ceritanya dia kasbon itu gimana? Jadi kalau, itu kan masalah teknis ngitung. teknis ngitung ya. Intinya dibalikin lah. Intinya tetap harus dikembalikan. Masalah teknis pengembaliannya itu seperti apa, potong waris atau bagaimana, itu kan masalah teknis. Iya, betul.
Nah, seperti itu Ustaz. Kemudian insya Allah ini ada pertanyaan lagi. Oh, yang tadi yang 67 juta tadi belum selesai Ustaz. Yang 60 juta tadi dari ini yang apa namanya yang tadi itu. Iya, tadi kan kita jelaskan kalau ada uang dari mertuanya, Iya, ya dihitung berapa persen jatuhnya saat itu. saat itu. Kemudian sekarang kalau Tunggu mau sebentar, dibagi waris, Ana interupsi sedikit. Saat itu tuh menyelidikinya gimana ya Ustaz ya? ya yang tahu ya belum tahu. istrinya. Kalau ente nggak tahu, Oh iya sih. kalau ente nggak tahu, istrinya tahu dulu bangun rumah ini habis berapa. Iya. Oh dulu rumah ini habis sekian, rumah ibu saya ngikut bangun di sini Iya. 60 juta. Lah berarti 60 juta jatuh berapa persen kan ketahuan. Iya, dari harga rumah. Ya, sekarang rumah mau dijual. Setelah dijual, dikeluarkan dulu hak mertuanya, dibalikin. Sisanya itulah uang warisan. Gitu. 60 juta itu berapa persen dari harga jual pasaran waktu itu atau harga rumah total? Ya harga total saat itulah. Harga rumah total bangunan, nilai bangunan sama tanah ya? Oh iya. Kalau harga bangunan dan tanah itu 120 juta, maka 60 juta itu adalah setengahnya. Iya. Jadi dia punya saham setengah ya? Iya, Itu yang punya harus saham dikembalikan setengah. dulu. Gitu. Iya. Baiklah Ustaz, ini sepertinya sudah cukup jelas. Apa namanya? Masya Allah. Ada pendapat lagi Ustaz mau? Boleh. Boleh ya? Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Masya Allah. Ya. Kebetulan saya dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Silakan Pak. Kebetulan saya seorang punya suami, punya istri dan anak-anak. Ya. Saya seorang supir rental, Ustaz. Ya. Supir rental ya. Dan kebetulan saya 2 bulan yang lalu saya kena jebak, Ustaz. Kenapa Pak? Kena jebak muatan. Jebak muatan. Jebak muatan. Jadi Muatan cap tikus, terus terang saya sudah salah. Ya. Ya terus saya itu waktu itu sudah ketangkep polisi. lantas. Ke polisi mobil sudah ditebus sama ipar saya. Ya, lantas. Terus saya ini nggak boleh pulang sama istri saya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Oh, di luar tema Maksud- Ustaz sepertinya. Nah, yang Bapak tanyakan apa ini, Pak? Yang Mohon maaf. ditanyakan apa Pak? Nah ini masalahnya saya nggak boleh pulang sama istri saya, Ustaz. Oh, nggak boleh keluar sama istri. Oh, Iya. ya. Ini di luar tema sedikit Ustaz. Iya, di Mau luar dijawab tema gimana? ini. Gimana? Sudah jalan bulan ini saya Ustaz terlantar. Iya. Kenapa nggak boleh keluar, Bapak? Nggak boleh pulang, Ustaz. Nggak boleh pulang. Oh, nggak nggak boleh boleh pulang. Iya, iya. Iya. Enggak, Bapak pulang aja nggak apa-apa. Karena Bapak sebagai kepala keluarga. Ya, Bapak kepala keluarga, Bapak harus pulang. Ya. Kebetulan juga, Ustaz, itu kan masih rumah istri saya. Nggak ada masalah, mau rumah siapapun, Bapak ini kepala keluarga ya. Bapak harus pulang, Bapak punya kewajiban untuk pulang, mengurus istri dan anak-anak. Masalah apa yang terjadi nanti, Bapak selesaikan dengan baik kepada sama istri, sama keluarganya. Ya. Saya sudah bilang anak saya laki-laki, tetap nggak boleh, mama masih marah. Kayak gitu. Nggak ada masalah, Pak. Marah tetap marah, tapi Bapak tetap pulang aja biarin. Ya. Biarin aja marah, Pak. Nggak ada masalah, Pak. Iya. Ya. Dihadapi saja. Pulang Pak. aja, Bapak Ya. hadapi aja, nggak ada Ya. masalah ya. Ya saya khawatirkan nggak dibuahkan pintu, Ustaz. Nggak ada. Sudah pulang saja. Nggak ada masalah, Pak. Laki-laki. Ya, Bapak laki-laki, Pak. Tunjukin laki-lakinya, Bapak. Pemimpin, Ya. pemimpin wanita ya. Tunjukin, Bapak seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Pulang aja, nggak ada masalah. Ya. Jadi Ya, Pak, ya. suami tetap harus pulang ya Ustaz ya? Iya. Harus pulang. Terus ada lagi, boleh satu lagi, Ustaz? Boleh. Boleh, Pak. Kebetulan kakak saya yang di Jawa itu, Ustaz, tinggal dua perempuan, 2 laki-laki, Ustaz. Mm-mm. Ya. Itu saya mau minta hak saya, orang ulet-ulet gitu, Ustaz. Hak apa itu, Pak? Hak warisan. Oh, boleh, nggak apa-apa. Kalau memang Bapak punya hak waris dari situ, silahkan Bapak meminta hak Bapak.
belum dijual-jual itu rumah Ustaz. Ya nggak boleh, harus dijual karena Bapak memiliki hak dari situ. Harus dijual dulu. Kantor mana saya harus melangkah Ustaz? Kenapa? Ke kantor mana saya harus melangkah Ustaz? Nggak usah ke kantor mana-mana. Bapak jelaskan kepada keluarga Bapak bahwa saya punya hak dan saya lagi butuh uang itu. Mohon secepatnya hak saya dikasih, rumah itu dijual, saya butuh gituin. Ya, mereka tidak boleh menahan dan menghalangi hak seseorang. Oh iya. Ya, Gitu, Pak ya. Pak. Dibicarakan dengan baik-baik saja. Insya Allah. Banyak. Ya, sama-sama Bapak. Baik. Alhamdulillah, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sepertinya kita sudahi dulu ya Ustaz ya. Alhamdulillah bermacam-macam pertanyaan yang masuk dan cukup banyak pertanyaan yang dijawab sama Ustaz hari ini. Masya Allah. Kita tutupi ya Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul Alhamdulillah Rabbil majlis. Alamin. Pemirsa Fatwa TV, semoga tidak bosan dan tidak jemu untuk tidak kapok bertelepon dan menyaksikan acara kesayangan kita sama-sama yaitu Fikih Praktis Ilmu Waris di Fatwa TV. Baiklah, kita tutup perjumpaan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.